akan terlihat reaktif seperti itu. Dari Denny, U sama dengan U, undetectable sama dengan untransmissible. Tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Setuju nggak? Setuju saja, saya setuju. Cuman kalau kita bicara tentang HIV, kita bicara tentang kegiatan seksual. Kalau kita bicara tentang kegiatan seksual, kita berbicara tentang seperangkat atau sekelompok infeksi yang mungkin saja bisa terjadi pada orang tersebut karena kegiatan seksual yang kita lakukan. Jadi di sini bukan hanya bicara tentang HIV saja, tapi kalau U sama dengan U itu adalah HIV yang sudah tidak terdeteksi, itu berarti tidak bisa menularkan ke orang lain. Iya, tapi ini untuk kegiatan seksual. Ya, ini tidak berlaku pada orang yang donor darah, ini tidak berlaku pada orang yang melakukan narkoba suntikan. Ya, ini berlaku untuk orang-orang yang melakukan kegiatan seksual. Dan ini juga tidak berlaku untuk infeksi menular seksual lainnya. Jadi tetap harus hati-hati, bukan berarti U sama dengan U adalah kita bebas melakukan apapun, jangan seperti itu juga ya. Jadi kita kalau mau mengkampanyekan itu silahkan, tapi kita harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada khususnya komunitas, karena kalau sampai mereka salah menerima ini, khawatirnya nanti akan angka infeksi menular seksualnya naik, IMS-nya bisa naik, dan ini yang nggak kelar-kelar nanti urusannya kita. Setuju nggak? Saya setuju sekali dengan U equal U, saya setuju. Cuman kita harus komprehensif kalau bicara mengenai masalah seksualitas. Oke, dari Pataku, kalian terlalu kasar, ganti dengan teman-teman katanya. Oke, terima kasih untuk koreksinya teman-teman. Kita akan gunakan teman-teman untuk mengganti kata kalian. Baik. Terima kasih dari Han. Jadi 6 minggu setelah berhubungan beresiko, hasil negatif sudah aman. Aman jika tidak ada resiko lain, tapi konklusifnya di setelah 12 minggu. Ya. Hasil 6 minggu itu bisa menjadi gambaran hasil di minggu ke-12 nanti. Kalau di minggu ke-6 negatif, kemungkinan besar di minggu 12 juga akan negatif. Syafril, angkat, kalau menikah udah bisa lepas pengaman ya kalau viral load nggak terdeteksi lagi. Boleh untuk program kehamilan ya. Kalau mau nyari aman boleh untuk program kehamilan. Dan pemeriksaan viral load juga harus dipantau terus. Jangan cuma tes sekali doang terus kedepannya nggak pernah tes lagi, jangan seperti itu. Tes viral load sebaiknya kapan? Tes viral load sebaiknya kita lakukan setelah pengobatan 6 bulan. 12 bulan, 24 bulan, selanjutnya setahun sekali cukup, kalau memang hasilnya baik. Ya. Jadi setelah 6 bulan, terus 12 bulan, selanjutnya setahun sekali nggak apa-apa selama hasilnya baik-baik saja, atau hasil viral load-nya masih sangat rendah, atau bahkan tidak terdeteksi, itu bagus. Silakan boleh lepas kondom untuk program kehamilan, tapi kami sarankan konsultasikan dengan dokter, khususnya dokter obsgin. Dokter obsgin nanti yang akan memandu atau mengontrol kalian sampai mengontrol teman-teman sampai pada proses kelahiran, ya seperti itu. Aman untuk kegiatan seksual aman. Dan anaknya tidak akan terinfeksi. Kalau ibunya tidak terinfeksi, anak-anaknya juga tidak akan terinfeksi. Karena status HIV anak berhubungan hanya dengan si ibunya, bukan dengan si bapaknya. Dari Adam Mulyawan 91, kalau pijat sama handjob termasuk resiko tinggi apa bukan, Kak? Bukan. Ya, handjob tidak masuk pada faktor resiko untuk terinfeksi HIV. Handjob ya, dengan tangan berarti enggak. Kalau blowjob masih beresiko meskipun rendah. Tapi masih mungkin ya untuk handjob, untuk kegiatan seksual dengan tangan masih mungkin terinfeksi selain HIV. Jadi teman-teman gini, kalau bicara masalah kegiatan seksual, jangan hanya bicara masalah HIV.
kita juga harus bicara masalah yang lain, misalkan infeksi menular seksual yang lainnya. Masih bisa kemungkinan terjadi apa? Masih mungkin terjadi infeksi, atau mungkin kalau nggak steril, hand job, apalagi hand jobnya kepada alat kelamin wanita berada di dalam, dan kalau tangannya itu ada kuman, atau ada infeksi, atau ada tidak bersih, dan bisa membawa infeksi itu masuk ke dalam lubang vagina. Ini juga berlaku kepada anal karena hepatitis A dapat menular melalui kotoran belakang, dan itu sangat juga diperhatikan ya. Kalau hand job pada penis juga, penisnya ada bekas herpes nggak? Ada luka herpes nggak? Herpes tidak membutuhkan penetrasi untuk bisa terinfeksi, menempel saja masih bisa menularkan. Ini juga berlaku pada papiloma, human papiloma juga masih bisa menularkan meskipun tidak melakukan penetrasi. Jadi kami mohon banget teman-teman itu jangan hanya fokus pada HIV-nya saja, tapi fokus kepada semua kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita melakukan kegiatan seksual yang beresiko. Seperti itu ya. Dari Putri Helenaka mau nanya, kalau seseorang sudah dinyatakan positif HIV, lalu dia teratur minum ARV, dan setahun kemudian ada screening HIV dan hasilnya non-reaktif, itu bagaimana Kak? Kalian kembali lagi ke layanan atau ke klinik, puskesmas atau rumah sakit yang melakukan diagnosis awal. Ya, bawa hasil HIV yang baru tadi, yang non-reaktif tadi, itu bawa dan berikan kepada layanan yang memberikan diagnosis. Nanti dokter yang akan melakukan asesmen di sana, sebenarnya apa yang terjadi. Atau mungkin itu hanya screening yang dilakukan melalui alat yang dibeli online, karena sekarang alat yang dibeli online sudah sangat banyak banget, dan itu mohon maaf, siapa yang bertanggung jawab tidak ada. Bahkan semua orang yang melakukan tes HIV online menanyakan hasilnya kepada kami, ini benar apa enggak, ini positif apa enggak, ini negatif beneran apa enggak, dan ini berarti bukti bahwa apa? Bahwa yang menjual alat tersebut tidak bertanggung jawab dengan hasil apapun yang keluar dari alat tersebut. Ya, jadi teman-teman silakan kalau ada kasus seperti ini laporkan kepada dokter yang awal memberikan diagnosis HIV positif kepada teman-teman. Seperti itu ya. Tapi ada orang yang cek HIV lagi hasilnya negatif Kak. Viral load-nya undetectable, itu gimana solusinya Kak? Yaitu kembalikan ke dokter awal. Karena memang saya beberapa kali dapat laporan memang pada orang-orang yang viral load-nya undetectable, pemeriksaan antibodinya negatif. Non-reaktif. Ya. Non-reaktifnya ini biasanya pada reagen A1. Jadi gini, pemeriksaan HIV saat ini kan ada 3 reagen. Ya, 1, 2, 3. Kalau hanya dilakukan dengan 1 reagen, itu belum bisa menjadikan diagnosis pada seseorang untuk positifnya, untuk diagnosis positif. Jadi untuk positif gimana? Untuk diagnosis positif, darah kita itu harus dites dengan 3 reagen yang berbeda, 3 alat yang berbeda, yang memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, di atas 99%, dan tingkat sensitivitas di atas 98,9%. Ya, jadi 3 alat ini harus menunjukkan semuanya harus reaktif, barulah dokter akan menegakkan diagnosis positif kepada teman-teman. Jadi kalau untuk kasus seperti ini, silakan datang lagi kepada layanannya, terutama layanan yang pertama melakukan diagnosis, supaya apa? Supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih benar lagi. Ya, kemungkinan hanya menggunakan 1 alat doang. Apalagi kalau alat yang digunakan adalah alat yang dibeli secara online, sama sekali nggak ada tanggung jawabnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Jadi bisa nggak nanya kepada orang yang jual, nggak ada yang tahu. Orang yang jual juga udah ada di mana, nggak tahu kita. Dari Zizi,
Apakah jika hasil viral tidak terdeteksi, sudah boleh tidak menggunakan kondom? Boleh pada pasangan kegiatan seksual vaginal seks, ya, vaginal seks. Terutama untuk yang mau program kehamilan. Untuk yang non kehamilan boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi nanti akan dipantau deh untuk sama dokter di sana ya, karena ini hubungannya dengan kesehatan orang lain. Kalau anal seks bagaimana? Kalau anal seks sebaiknya tetap menggunakan kondom. Karena apa? Karena lagi-lagi kita harus menyadari bahwa organ anal tidak disiapkan atau tidak didesain untuk melakukan penetrasi atau kegiatan seksual. Ya, jadi masih ada resiko lain kalau kita lepas kondom pada kegiatan seksual anal seks. Seperti itu. Jadi sperma warna kuning pekat itu bukan satu gejala, bukan. Dari Wignar DM, apakah ada kemungkinan dikeluarkannya vaksin HIV supaya HIV bisa hilang dalam tubuh? Mungkin. Sebagaimana COVID-19 yang sudah ada vaksinnya, meskipun kita mengakui mungkin belum maksimal karena masih baru. Begitu juga dengan HIV. HIV juga sangat mungkin ditemukan vaksinnya. Sampai sekarang para ahli, para pakar juga masih terus melakukan penelitian untuk vaksin HIV. Kenapa udah 30 tahun lebih nggak ketemu-ketemu? Karena HIV ini adalah virus yang sangat mudah berubah, sangat mudah bermutasi genetiknya, sangat mudah untuk bermutasi. Jadi berubah, bahasa awamnya mungkin bisa berubah warna, berubah bentuk, bahasa untuk orang awam. Jadi virus HIV ini misalkan sekarang warnanya biru, nanti setahun kemudian akan berwarna merah, setahun kemudian berwarna ungu. Jadi ini virus yang bahasa secara awam ya, secara masyarakat umum, ini virus yang sangat mudah berubah-ubah. Bahkan subtipe grup HIV itu banyak banget. Ya, memang HIV-nya itu ada HIV1, HIV2, ya, HIV1 yang umum di Indonesia, HIV2 ada di sub-Sahara Afrika. Tapi dari HIV tipe 1 ini ada subtipe lain, banyak banget. Dari subtipe lain ini akan ada grup-grup lagi. Nah, ini yang disebut HIV itu virus yang sangat mudah sekali bermutasi sehingga sampai sekarang vaksin untuk HIV masih belum dapat ditemukan. Tapi masih terus dilakukan penelitian oleh para pakar, terutama di luar sana, di negara-negara Eropa. Kalau tiga alat, teman-teman mohon maaf untuk pertanyaannya jangan disingkat-singkat karena saya agak kesulitan untuk membaca kalimat yang kata-katanya disingkat-singkat ya. Kalau 3 alat negatif, Kak, atau non-reaktif, tetap minum obat ya, Kak. Virus kan nggak bisa mati atau keluar ya. Itu nanti dokter yang akan memutuskan ya. Kalau memang kalian benar-benar negatif, ya nggak usah minum obat kalau memang benar-benar negatif. Mungkin itu ada kesalahan yang kita belum bisa ketahui. Saya sarankan sih ke layanan. Silakan kalau memang merasa kalian negatif ke layanan. Sampai saat ini sih saya fokus di HIV sudah hampir 18 tahun dan belum pernah menemukan kasus yang salah diagnosis, belum pernah. Karena alat yang dimiliki saat ini oleh negara kita sudah yang terbaik. Ya, alat yang diberikan oleh kementerian ya, oleh negara kita, bukan alat yang dijual bebas. Kalau alat yang dijual bebas secara online, saya nggak bisa komentar apa-apa karena saya nggak tahu itu alat apa, dari mana saya nggak tahu. Tapi alat yang disediakan oleh negara yang ada di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit itu umumnya adalah alat-alat yang sudah bagus, sangat bagus. Seperti itu. Dari Han, saya sudah ke dokter kulit dan kelamin, katanya bisa karena saya tidak disunat. Ya, mungkin kamu mengalami yang namanya balinitis. Ya. Balinitis adalah kondisi di mana penis kita mengalami inflamasi
terutama glans penis, kepala penis kita mengalami inflamasi akibat penumpukan dari beberapa kuman yang ada di sana akibat kepala penisnya tidak terbuka. Ya, ini sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang tidak melakukan sirkumsisi. Teman-teman bisa melakukan cek, sudah saya tulis di website Saya Berani, silakan kalian baca untuk masalah infeksi itu. Atau mungkin teman-teman bisa buka YouTube Saya Berani, ada penjelasan masalah sirkumsisi pada kepala penis. Memang sangat mungkin terjadi inflamasi atau bahkan mungkin juga infeksi pada glans penis, itu akibat dari tertutupnya kepala penis akibat tidak disirkumsisi. Seperti itu.